Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Misteri Mbak Suci, kembali lagi bersama saya Suci di channel Misteri Mbak Suci. Sahabat, ini saya sengaja bikin videonya setengah 1 malam, sahabat, sambil nunggu sahur lah ya, kayak wah tanggung juga nih mau tidur gitu ya. Sahabat, nih saya baru kepikiran, bukan kepikiran aja sih, jadi kayak baru keingetan gitu ya. Jadi sahabat, disclaimer dulu nih ya. Jadi di sini saya tidak mau memaksakan sahabat Misteri Mbak Suci untuk mempercayai ya apa yang saya ceritakan sekarang nih sahabat. Jadi di sini saya cuman mau sharing aja nih, mau berbagi cerita aja ke sahabat Misteri Mbak Suci apa yang dialami oleh saya gitu sahabat. Oke sahabat ya. Sesuai dengan video sebelumnya yang saya bilang itu, jadi saya mengalami kejadian horor ya sahabat ketika rekonstruksi. Nah, apa kejadian horornya Mbak Suci? Gini sahabat. Jadi pada saat itu kan rekonstruksi ya sahabat ya. Kebetulan saya itu pagi-pagi udah ada di depan TKP nih sahabat. Waktu itu saya jam 6 tuh udah jalan ya, udah mulai jalan ke area TKP situ sahabat. Jam setengah 7 saya itu kan di atas tuh yang ada kayak parkiran itu. Nah saya di situ tuh nge-shoot ke area TKP. Jadi pada saat itu masih oke-oke aja gitu sahabat ya. Waktu itu saya sama tim. Pada saat itu oke-oke aja. Belum ada apa-apa gitu sahabat. Tiba-tiba nih mobil Alphard sama mobil Yaris tuh didatangin kan dari polsek ke TKP gitu. Posisinya saya masih ngebelakangin sahabat, ngebelakangin jalan raya kan. Jadi saya tuh masih ngadep kamera karena emang tim saya lagi megang kamera, saya lagi opening pada saat itu karena saya mau bikin vlog dulu nih gitu kan. Ya udah, pas mobil itu didatangkan, ini kan jadi beriringan nih, mobil Alphard sama mobil Yaris itu beriringan sahabat. Pas saya nengok tuh ke belakang, itu sahabat, pas banget sih mobil Alphardnya itu di bawah saya banget tuh. Saya kan di atas ya kan, di atas ini kan jalan raya, karena kan mau manuver naik masuk ke TKP kan. Nah itu pas banget di bawah tuh sahabat. Itu sahabat, entah kenapa tiba-tiba ada angin tuh ya, dari bawah, dari kaki tuh sampai ke atas tuh sahabat, kayak bus gitu, kayak angin gitu. Astagfirullahaladzim, saya tuh langsung kayak baca-baca gitu sahabat. Astagfirullahaladzim, saya istighfar gitu kan ya. Ya udah tuh sahabat, beda banget sahabat. Setelah itu nih sahabat, waduh, nah udah tuh si mobil Alphard sama mobil Yaris itu udah langsung dinaikin ke garasi TKP. Udah sahabat, di situ kita bagi tugas. Jadi tim saya tuh yang standby di depan TKP, saya ke sana, ke warnet ya sahabat ya. Jadi saya ngeliput di warnet karena saya kan live streaming kan. Jadi tim saya itu dia ngevlog gitu. Jadi saya ke arah warnet sana, tim di situ. Yaudah, kita masih menunggu dong. Saya juga ketemu Pak Freddy. Ya udah, masih bincang-bincang di depan polsek gitu ya sama teman-teman YouTube yang lain juga gitu. Udah tuh mulai tuh di warnet masih oke. Jadi saya kan pernah masuk ke lorong yang warnetnya itu kan, melihat memang situ sudah dijaga ketat gitu ya oleh penyidik dari tim Polda Jabar ya, tim Resmob waktu itu. Ya udah, di warnet itu masih oke. Tiba-tiba kan Pak Danu dulu apa Pak Yosep dulu yang didatangkan ya, saya lupa. Nah pokoknya ya kedua tersangka itulah didatangkan kan, Danu sama Pak Yosep tuh sahabat. Udah tuh mulai rekonstruksi kan, situ masih oke aja sahabat, tidak ada apa-apa, masih baik-baik saja gitu kan. Ya di situ sudah selesai, bla 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 bla. Di situ selesai kan, di depan warnet itu yang toko Shopee itu selesai. Naiklah ke atas ceritanya kan, ke tempat pecel lele. Larilah saya kan, udah selesai nih, pasti habis ini ada di pecel lele reka adegannya. Udah tuh sahabat, pecel lele nih saya udah standby di sana kan, teman-teman media yang lain juga masih di bawah gitu. Saya udah kusuk saya naik tuh ke tempat pecel lele itu, saya nunggu aja kan, masih baik-baik aja. Udah tuh sahabat, masih baik-baik aja.
Terus datang kan, dan Pak Yosep dulu, Pak Yosep duduk ya kan. Terus Danu mah terakhiran gitu ya. Di situ kan udah di Polis Land, si tempat pecel lelenya kan, semua udah berkerumun tuh, warga berkerumun, itu juga dijagain sama polisian, sahabat ya. Habis itu sahabat, jadi posisinya tuh saya detailnya tuh lupa sahabat ya, apa pas posisinya Pak Yosep itu yang duduk sendiri atau pas udah sama Danu. Kalau nggak salah itu udah sama Danu gitu ya, saya lupa ada sahabat. Kan Pak Yosep tuh yang ada apa ya, kan duduk gitu ya, karena kan saya posisinya jadi kayak adep-adepan sama Pak Yosep gitu ya. Karena di situ juga ada penjual pecel lelenya yang karena didatangkan juga kan penjual pecel lelenya. Terus tuh yang Pak Yosep tuh yang diem gitu kan, tiba-tiba sahabat, saya inget banget kok di samping kanan saya tuh bapak-bapak gitu kan, kadang kan warga tuh berkerumun gitu ya sahabat. Saya di kerumunan warga sama yang di kerumunan bapak-bapak polisi juga gitu sahabat ya. Di situ kan saya kan mendekat juga kan waktu pas live streaming itu ya. Pokoknya saya itu deket cowok-cowok lah di belakang saya itu, temen-temen YouTuber lain juga gitu kan. Ingat banget sahabat, gak ada cewek, inget banget. Wallahu alam ya sahabat, tiba-tiba di kuping sebelah kanan saya tuh ada yang ngomong suara cewek. Apa coba sahabat ngomongnya? Sing sabarnya Pak. Wah itu sahabat saya merinding, astagfirullahaladzim. Saya kayak megang kamera itu sampai lumayan gemeter gitu sahabat. Astagfirullahaladzim, itu saya sampai keringetan sahabat. Ini saya ceritainnya aja juga masih rada gemeter juga nih sahabat ya. Itu jelas banget sahabat suara cewek. Sebelah kanan saya ngelihat ke kanan, saya nggak ada cewek. Sekeliling saya nggak ada. Suaranya tuh kayak suara halus, masih muda gitu sahabat. Sing sabarnya Pak gitu sahabat. Astagfirullah, itu apa ya sahabat ya. Saya langsung kayak Amel gitu. Saya langsung kayak tek gitu ya. Coba sahabat tolong ya, ini sahabat misteri Mbak Suci tolong ini saya sumpah ya sahabat, saya nggak ngada-ngada ya sahabat, sumpah ya nggak ngada-ngada. Ini bener-bener kejadian yang saya alami pada saat rekonstruksi sahabat tuh itu ya sahabat. Terus saya udah situ langsung kayak apa ya, kayak saya istighfar astagfirullahaladzim, kayak saya ngedoain ya Allah Amel, kata saya tuh ya, langsung saya refleks aja gitu ngedoain Amel yang tenang di sana ya gitu kayak saya mau doain gitu sahabat. Enggak di situ aja sahabat, enggak di situ aja, astagfirullahaladzim, enggak di situ aja sahabat. Udah kan ya selesai itu saya udah fokus gitu kan ke live streaming. Setelah itu sahabat udah selesai di pecel lele, saya sama teman YouTuber yang lain itu menuju ke TKP ya. Parkirlah ceritanya si teman saya ini di si Alfamart tuh, parkir, saya mah turun gitu kan, set. Saya tuh masih di area yang kebun deket Alfamart di situ. Nah udah tuh sahabat, saya masih di situ, belum ke tengah-tengah, belum naik ke atas yang parkiran itu, belum, saya masih di situ. Udah tuh sahabat, ceritanya itu pas banget yang mau naikin, memindah posisikan itu mobil Alphard ya. Tadinya kan mobil Alphardnya yang naik gitu kan, nanjak gitu, tiba-tiba mau pindah posisi, jadi si pantatnya nih yang naik duluan gitu ya sahabat ya. Udah tuh sahabat, tadi ya sahabat, saya kalau inget-inget itu tuh lumayan agak saya masih inget banget sahabat. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini saya yang salah lihat atau apa gitu ya. Saya posisi pegang kamera tuh sahabat, jadi posisinya si mobil Alphard tuh pas banget di depan saya sahabat, pas banget, karena kan di sana ada yang bapak-bapak polisi yang jaga yang berderet itu kan. Otomatis kan waktu pas si mobil Alphardnya pindah posisi itu ke jalan raya dulu baru naik ke atas ya, itu kan menggeser kan sahabat. Terus ini ceritanya juga agak gimana ya. Nah akhirnya saya tuh pas banget di
di sampingnya tuh deket banget lah sama mobil Alphard, deket banget gitu sahabat ya. Saya sampai kepegang kamera nih sahabat ya. Pas posisinya si mobil Alphard itu mundur nih ke atas naik gitu, astagfirullahaladzim, saya ya Allah, ini mah wallahu alam sahabat ya, apa yang saya lihat tuh Allah alam ya. Coba tolong sahabat Mr. Dimas Suci nanti komen di kolom komentar ya. Jadi saya melihat ada sosok wanita muda pakai baju putih, rambut dikuncir sahabat, mukanya ada di kursi belakang sahabat. Wah, merinding sahabat. Mana ini salah satu malam yang saya cerita itu sahabat, astagfirullahaladzim, siapa itu, saya bilang gitu kan dalam hati, Allahu Akbar, saya didoain, saya doa aja sahabat. Ternyata sahabat, kan saya tuh takutnya saya doang yang salah lihat. Saya konfirmasi lah ya, maksud saya tuh mau ada ngobrol lah sama salah satu lawyer lah ya, lawyer tersangka nih sahabat. Saya ngobrol, saya bilang, Pak, saya bilang kan, saya tadi tuh ngelihat ada cewek Pak gitu kan. Saya ceritain tuh apa yang saya lihat itu tuh. Ternyata itu juga sama ngelihat, bapak lawyer ini juga melihat sahabat. Jadi waktu saat Mas Bici katanya, waktu pas mobil Alphard ini dibuka bagasi belakangnya, set gitu langsung angin katanya, itu kayak awan beda banget. Terus dibilangin, Mas Suci kayak lihat ya cewek itu, iya katanya, di ini ya katanya di kursi belakang ya gitu. Iya Pak, berarti yang kita lihat sama ya Pak gitu. Iya. Nah setelah saya konfirmasi tuh sahabat, wah berarti saya nggak salah lihat ya, karena ada orang lain juga yang melihat gitu. Saya diceritain tuh ya, astagfirullahaladzim, itu mas saya ya sahabat. Itu saya langsung ngedoain gitu, ya Allah, amin, semoga kamu tenang di sana ya, diterima iman Islamnya. Itu mas sahabat saya ya. Kalau kata orang Sunda mah muji panjang muji pondok gitu sahabat. Itu saya kan keringet dingin sahabat, cuma saya tahanin. Udah di situ ya sahabat kan, saya kayak ada kesempatan, maksudnya pas lagi istirahat gitu ya, saya istirahat gitu kan, saya sempatin sholat dulu gitu ya, saya sambil doain gitu. Sedih sih ya kalau cerita itu gitu. Ya Allah, saking mungkin dia pengen mendapatkan keadilan kali gitu ya sahabat ya. Ngeri banget sahabat, ini saya sampai keringetan juga nih ceritanya. Udah sahabat, nggak di situ aja. Tiba-tiba setelah selesai rekonstruksi itu, saya juga belum dapat kabar nih. Jadi selesai itu saya tiba-tiba tuh kayak apa ya? Ada yang saya nggak ngerti ya, kayak ada wanita muda itu, seorang wanita muda ngomong gitu ya, Teh ke makam ya gitu, pengen pengen didoain gitu. Akhirnya di situ saya ke makam sahabat, tim saya mah tidur, saya sendiri, saya minta diantar, saya ngojek, minta diantar warga, Pak, antar saya. Dari situlah saya nelfon Pak Kades kan, Assalamualaikum Pak Kades, Bapak ada di kantor Pak? Oh iya ada Mbak Suci, kata Pak, saya izin ya, boleh saya mau ke makam gitu kan, ke Amel sama Bu Tuti. Oh iya boleh, ditunggulah sama Pak Kades. Ternyata di videoin ya sama Pak Kades di konten itu. Saya emang gak ada niatan untuk konten ya sahabat, karena memang ada, saya ngomong gemeteran nih sahabat ya, gemeter nih. Jadi memang waktu pas habis rekonstruksi itu tuh nggak tahu ada mungkin atau apa kayak gitu. Udah akhirnya saya datanglah ke makam itu sahabat. Ya saya doa lah di situ ya, saya doain, sama Pak Kades juga berdoa di situ ya, Amel, Bu Tuti gitu ya sahabat ya. Terus saya juga diajak sama Pak Kades ke orang tuanya Bu Tuti, makam orang tuanya Bu Tuti. Ya udah di situ sahabat. Ya udah, setelah itu sahabat ada cerita lagi. Jadi tiba-tiba setelah itu saya kan itu lagi ke rumah warga ya di sana. Tiba-tiba tuh sahabat saya tuh ada notif masuk, ada WhatsApp masuk. Pas saya lihat, Mbak Suci katanya gitu, ini ada yang kerasukan sahabat ceritanya. 2 orang warga. Jadi di videoin tuh sama warga. Jadi saya tuh dapat WhatsApp dari warga, ada yang kerasukan gitu sahabat. Jadi katanya mah, wallahu alam ya Mbak Suci, kata saya tuh di mana ini Teh gitu kan, di mana ini Teh, ini kata yang diceritain lah gitu kan, ada yang kerasukan. Jadi pada saat yang rekonstruksi itu tuh ternyata ada yang kerasukan dan sempat divideokan. Jadi pertamanya tuh kayak dia tuh kayak pusing gitu, tiba-tiba langsung itu gitu sahabat ya. Pas saya lihat tuh kayak
itu di mana gitu kan, ini ada di, pokoknya udah dibawa pulang gitu kan. Jadi pas di TKP lagi nonton rekonstruksi itu suka, jadi langsung ditarik keluar gitu sahabat ya, gitu sahabatnya, wallahu alam ya sahabat. Jadi kayak katanya sih, saya dapat informasinya sih kemasukan Amel katanya gitu ya, wallahu alam ya sahabat ya. Saya karena kan cuma dapat informasi aja, karena saya nggak ngeliat langsung, saya cuma dikirimin videonya aja gitu. Itu sahabat ya, saya kayak lemes ceritanya ini. Tuh sahabat, jadi ya kita doakan lah ya. Amel ikut pulang kasih tahu. Oh iya, Astagfirullahaladzim, malah diingetin Pak Wawan, yang Amel ikut pulang kasih tahu katanya. Jadi sahabat, padahal saya udah mau closing gitu ya. Nah, wallahu alam sahabat ya, saya nggak ngerti, nggak tahu kenapa, karena emang ada beberapa orang yang memang ya melihat gitu ya. Terus kebetulan juga si Mas Fauji udah sekian lama nih ceritanya kan, dia ikut-ikut kita tuh kasus Subang tuh 2021 ya. Nah itu kan 2022 gitu kan, terus udah gitu udah 1 tahun lah dia juga fokus karena dia menikah, kerja, terus istrinya juga melahirkan ya kan. Tiba-tiba dia main lah ceritanya kesini, udah lama gitu kan. Terus dia kaget kan, mbak gitu kan, kenapa Ji gitu kan, kok muka kamu agak ini ya gitu, kenapa Ji? Mbak, saya kayak nggak asing sama cewek itu kan. Cewek apa Ji? Jangan aku takutin Ji, dia bilang gitu kan. Itu katanya, itu Mbak katanya gitu, ada cewek ngikutin Mbak terus. Ah, siapa Ji? Bilang gitu kan. Terus dia bilang, oh iya Mbak yang di Subang itu katanya. Wah siapa Ji? Amel. Iya Mbak itu sahabat ya, nggak tahu wallahu alam, katanya memang ngikut terus gitu ke saya ya, ngikut sampai kapan ya, Termasuk yang waktu di Polda itu yang pesen pecel lele apa? oh iya yang di Polda ya itu sahabat. Nah ya itu benar Astagfirullahaladzim. Jadi katanya itu ngikut sahabat, ngikut terus saya juga nggak ngerti kenapa Amel itu ngikut saya, kenapa sih nggak ngikut youtuber yang lain atau ngikut bapak penyidik ya kan. Cobalah ikut pak penyidik ya kan, ceritain gitu, atau nggak dimimpiin pak penyidik gitu ya, atau nggak Pasuruan gitu dimimpiin, diceritain sama Amel gitu kan ya. Saya bingung kenapa gitu ke saya. Nah jadi ceritanya waktu saya itu sama Jangkung ya waktu itu ya, jadi kita habis dari Polda, kita mampir lah, cerita kita kelaparan kan, mampir di Pecel Lele. Dan itu kita juga pertamanya nggak kepikiran Pecel Lele. Sebelumnya perjalanan dari Polda itu, pas kita mau ke Jakarta, mau masuk tol nih ceritanya, emang kita lagi bahas soal yang rekonstruksi Pecel Lele itu, sahabat. Ya emang Pecel Lele itu emang di masjid itu nggak ada CCTV apa gitulah, makanya kita membahas soal itu. Nah tiba-tiba tuh kayak kita bahas kan, kayak saya tanya, Kung kamu mau makan apa? Apa aja Mas Suci, terus bapaknya juga apa aja lah gitu kan. Ketemunya nggak tahu ya sahabat, itu sepanjang jalan kita mau masuk tol apa Buah Batu itu tuh nggak ada warung yang buka sahabat. Tiba-tiba sebelah kiri pas kita mau, jadi pas banget selesai si Pecel Lele itu tuh tol gitu kan. Nah sebelah kiri tuh ada Pecel Lele. Oh ya udah ya di situ aja. Saya bilang, ih nggak mau sepi, saya bilang gitu. Udahlah nggak ada lagi katanya gitu. Lagian kalau misalkan kita berhenti di rest area mungkin makan waktu lagi gitu ya. Ya udahlah, akhirnya kita sepakat nih berhenti di Pecel Lele itu sahabat. Udah tuh berhenti di situ, cuma saya Jangkung nanti sama Pak Wawan bertiga. Terus abis itu ya udah pesen lah, saya pesen burung dara, terus Jangkung itu tahu sama ayam ya. Saya bilang, Pak nasinya 2 aja karena saya nasinya paruan sama Pak Wawan. Ya udah tuh dibikin ceritanya ya, kita mah asik aja ngobrol bertiga ya, ngobrol. Terus bapaknya waktu itu yang jualan berdua ya. Nah berdua, ceweknya saya doang. Udah tuh datanglah ceritanya, burung dara saya datang, makanan saya, nasi saya udah datang, si Jangkung udah datang tuh, ayamnya terus sama nasinya juga gitu. Datang lah ya. Ya udah nggak lama si bapaknya
nyodorin tuh lele goreng, tapi nggak pakai nasi ya, lele doang sahabat, nggak pakai nasi, disodorin lah ke kita. Saya sama Pak Ahmad sama Jangkung lirik-lirikan, Pak, siapa yang pesen lele gitu kan? Loh tadi itu ya ada yang pesen, katanya. Siapa cewek? Saya tanya dong, cewek cowok? Cewek katanya. Loh siapa Pak? Loh tadi ada cewek Mbak, yang tadi sama mbaknya. Loh Pak, kita cuma bertiga Pak, gak ada lagi. Ada Mbak katanya. Di situ semua langsung diem sahabat, bahkan bapaknya aja terheran-heran diem. Kan kita nggak enak ya karena udah digorengin. Udah Kung, kamu aja makan Kung gitu kan, karena kan saya juga nggak mau makan ya. Si Jangkung lah akhirnya yang makan tuh sahabat. Allahualam tuh sahabat, itu juga kejadian yang memang duluan nalar banget ya itu. Tapi udahlah kata saya tuh. Jadi kayak apa ya sahabat, di kasus Subang ini juga mungkin ya namanya dia itu siapa ya, Bututnya tuh Amel, tapi yang lebih intens tuh Amel sih ya. Ini memang karena Amel juga masih muda, mungkin nggak tahu ya pastilah nggak ikhlas sahabat ya, karena meninggal juga begitu gitu ya. Pasti mencari kemana aja gitu ya, maksudnya tuh karena kan memang di Islam juga ada namanya jin korin ya. Jadi kemana aja gitu sahabat, mungkin minta bantuan karena pengen keadilan gitu ya, biar dia tenang gitu ya. Udah tuh sahabat, situ mah refleks aja kita tuh ngedoain ya. Jadi kita pasti udah nyampe mobil tuh kita doain gitu kan. Ya mudah-mudahan Mel tenang, kamu di sana diterima iman Islamnya, dilapangkan kuburnya gitu kan. Udah itu sahabat pokoknya. Wah, ini luar biasa sekali sahabat kalau ceritain. Saya Fauzi terakhir kemarin main kesini kan dia bilang masih lihat. Minggu kemarin nih sahabat, yang Pak Wawan itu sama Mas Fauji pergi ke Subang, yang ikut tawasulan nih di rumahnya Bu Mimin. Pak Fauji juga masih melihat Amel ada di sini sahabat. Kita juga bingung sahabat ya, ini kenapa sih gitu ke saya. Coba lah ke yang lain gitu, ke Mbak Pia kayak. Ini Mbak Pia kalau nonton, ini Mbak Suci pasti nih. Oh iya nantilah ya, kalau ada Mbak Pia main kesini, karena saya kan udah janjian sama Mbak Pia, saya suruh main kesini. Mbak Pia lagi batuk, lagi pilek, sama lagi bapil ya. Jadi saya juga mau nanya, Mbak Pia kamu pernah ngalamin kejadian horor nggak gitu selama bikin video atau ngontenin itu gitu. Nanti coba saya tanya Mbak Pia ya. Oke sahabat, ini luar biasa. Ini jam berapa ya? Udah jam 1:30 kali sahabat. Saya gak kerasa nyeritain kayak gini aja, tidak terasa ya. Wallahualam sahabat ya. Kita doakan, kita doain ya sahabat ya, buat Amel sama Bu Tuti sebelum closing. Mari sahabat Misteri Mbak Suci semuanya, kita doakan Amel dan Bu Tuti, semoga tenang di sana, diterima iman Islamnya ya. Mari berdoa sahabat. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, jangan pernah lupa ya sahabat, saya titip kalau misalnya sahabat habis sholat yang muslim nih ya, atau non muslim juga lah, tolong bantu doain ya untuk Amel, Bu Tuti ya sahabat ya. Semoga mereka tenang di sana, diterima iman Islamnya ya, dilapangkan kuburnya ya, tolong doain ya sahabat ya. Oke sahabat Misteri Mbak Suci, terima kasih banyak sahabat, buat sahabat yang sudah support channel Misteri Mbak Suci ya. Saya tuh semangat lagi karena support dari sahabat Misteri Mbak Suci. Oke sahabat, gitu aja lah ya ceritanya. Saya Suci pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.